Mongol ini pernah jadi ketua regional sekte penyembahan setan. Iya, benar. Jadi itu Gimana adalah ceritanya, sebuah Mongol? komunitas. Jadi gimana nih? Kita undang ini Mongol biar kita Oke, tanya-tanya. bener nggak namanya Mongol stres? Betul. Kalau gitu kita langsung aja ya. Ini dia kita undang Mongol Stres. Mongol. Terima kasih. Aku bener nggak enak hati tadi Mongol. Sapi korban. Tahu-tahu berita terakhir Mongol. Kenapa begitu? Kenapa? Emang Mongol ada keturunan dari sapi gitu? Ntar gue baca risalah keluarga dulu deh kayaknya mungkin. Ya. Ada sapinya apa enggak? Oke, kalau gitu bisa langsung duduk aja. Ayo, Kita duduk ngobrol. sama Mongol yuk. Boleh? Silakan Mas Mongol. Terima kasih. Luar biasa ini. Jadi tadi Gus tuh nanya ke aku ya. Benar nggak namanya Mongol Stres? Ya kalau nama entertainnya yang Mongol Stres. Oh, nama aslinya siapa Mongol? Roni Immanuel. Roni Immanuel. Immanuel. Sejak kapan dipanggil stres? Dari Ada Mongolnya, aku stresnya doang. 2011. 2011? Iya. Lebih dulu dipanggil Mongol apa stres? Mongol. Oh. Kalau lebih Mongol suka dari- dipanggil Mongol apa stres? Lebih suka dipanggil Sai. Apa? Hah? Sai. 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 Ya Beb, Oh. itu Beb. Lebih suka dipanggil Beb lah. Sama cowok dipanggil saya nggak mau. Nggak ada masalah kan nggak ngapa-ngapain hanya dipanggil doang. Kan hanya sebatas panggilan. Oh iya, kan Sai. Sai Beb gitu. Oh gue paling Sai. suka banget karena udah lama nggak ada yang manggil. Ya, kalau depan kita beda lagi ngol. Syaitonir rajim. Mongol ini terlahir di mana sih? Di Sulawesi ya? Di tempat tidur sih. Daerah. Ya, di Daerah. Manado, di Manado. Tapi tepatnya Manado. di jadi hanya numpang lahir di Manado, langsung dibawa ke kepulauan lagi. Oke. Perbatasan Filipina di Pulau Sangihe. Seorang komika yang punya banyak sekali cerita mencengangkan. Betul. Jadi nyambung pertanyaan tadi Mongol. Beneran tuh, Mongol ini pernah jadi ketua regional sekte penyembahan setan. Iya, benar. Jadi itu Gimana adalah ceritanya, sebuah Mongol? komunitas yang memang lebih concern ke generasi anak muda. Dan kebetulan dari 7 pimpinan Asia, 1 Mongol. Se-Asia? Iya, Ush. saya orang kedua. Orang kedua di Asia? Yoi coy. Oh. Kok bangga? Tugas Mongol sebagai ketua penyembah setan itu apa? Ya biasa Gus, permainannya daerah atas. Maksudnya? Daerah lingkup atas. Gimana maksudnya Pak? Ini kita Nah, sebagai gini, orang gini. umum tuh nggak Jadi paham. kalau satanik itu permainannya dia selalu ke arah spiritual. Oke. Spiritual warfare, spiritual mapping. Tentang ya biasa atmosfer udara. Bisa masuk ke dunia itu akhirnya gimana? Bisa akhirnya Mongol ikut, Ikutan. karena dari mama. Oh, Sebelum Mongol, Mama udah ikut duluan. Jadi mama dulu tuh, Gus masih ingat gak tahun 80-an tuh ada namanya Children of God. Nah, itu kan salah satu sekte penyesatan kan. Oke. Nah mama saya adalah pengurusnya. Oke. ini aku belum pernah denger nih ceritanya. Pernah join dengan mereka. Dan secara tidak langsung otomatis saya sebagai anak dari beliau akan mengikuti jejak. Mengikuti sekte Mama ya? Yoi, Oke. cuman kita ke yang lebih beda. Kalau COG kan ke orang tua, kalau Mongol yang ke lebih yang muda. Menurut Mongol, di sekte itu yang paling menarik apa? Sehingga kemudian Mongol bisa masuk ke sana? Penerimaan diri. Jadi, Eksistensinya diakui gitu? yoi diakui. Karena pengakuan itulah yang membuat Mongol tuh gini. Di sana kita nyaman, nggak ada yang menghakimi, nggak ada yang menganggap kita nggak berguna. Gak ada hal haram gitu? Nggak ada. Oke. Jadi kalau kita seandainya nih kita di pergaulan, kadang kan orang lihat muka. Nah kalau muka udah kayak Mongol ini udah tertekan kitanya. Karena pasti tuduhannya kalau Mongol ke luar negeri, kayak kemarin ke ke Hong Kong. Terus? Ketemu orang langsung nanya, are you Mongolian? Oh, taunya orang Mongol ya? Yoi coy. Mongolian. Indonesia kan beda Gus. Dibilangnya apa? Kalau nggak tukang copet, tukang hipnotis. Fani tahu nggak kenapa Apa? yang dipilih jadi ketua itu Mongol? Apa? Karena menurut mereka wajahnya setan banget. Bisa jadi sih. Sebenarnya Bisa itu jadi. alasannya. Bisa jadi, tapi kalau pemilihan kenapa Mongol, satu memang dari jalur mama. Oh, jalur Mamah ya? Ada Kedua, sejarah lah ya? kedua karena maybe Mongol dianggap smart. Oke. Oh, smart. Ini menganggap orang lain apa Mongol?
Ya dia menganggap dirinya sendiri. Oh, menganggap dirinya sendiri. Ya, karena kan mereka pasti kan ada term and condition untuk menjadi salah satu LC, namanya leadership committee. Untuk masuk di situ kan nggak mungkin sembarang orang, otomatis orang-orang yang diambil ada orang-orang yang bisa mempengaruhi dan dari sisi kepinteran harus di atas rata-rata. Oh, sebagai seorang leader harus di atas rata-rata. Yoi. Dan itu dimiliki oleh Mongol. Yoi. Oh, Tapi Karena begini Gus, orang yang makin pinter kecenderungan tidak percaya Tuhan kan lebih akurat. oke betul kalau benar, itu. karena lebih kritis Iya. Yoi dong, karena Apa-apa harus logis kan? logis ya. kita kan memperdebatkan penciptaan, bukan Betul. Tuhan yang buat, tapi tabrakan meteor. Iya. Ya kan? Iya. Nah, tapi kan kita lupa. Tanya lagi sama orangnya, siapa yang ciptain meteor? Mungkin pemirsa pengen tahu sampai akhirnya seorang Mongol ini pengen keluar dari sekte itu. Itu ceritanya gimana? Oh, kalau keluar itu gara-gara quote. Quote apa quote-nya? Ada quote, ditulisnya di situ, if you die, you not go to heaven but go to hell. Nah, itulah yang membuat Mongol parno dikit. Masuk neraka ini. Yoi coy. Oh, itu quote-nya ada di Ada, community kalian? gue dapet. Jadi kita berlima dapat quote itu, yang berani keluar dan berani ngambil keputusan untuk move, cuman Mongol doang. Keluar dari sana apa yang Yang empat terjadi? nggak berani keluar. Keluar dari sana apa yang terjadi? Mereka nggak apa atau ada sempat? Kan biasanya ada tantangan tuh kalau keluar dari sebuah organisasi. Oh ini nggak boleh keluar. Iya, iya, benar. Lo orang gua. Itu ada nggak ancaman Ada, di sana? ada. Oleh sebab itu Mongol 2 tahun tidak muncul di permukaan. Maksudnya Mongol nggak jalan-jalan ke warung, nggak kemana-mana, hanya di satu rumah. Dan kebetulan saya beragama Kristen, Gus, jadi hanya disuruh baca Alkitab. Oke. Akhirnya selama Mongol udah berusia seperti sekarang, saya udah baca Alkitab sampai selesai udah 18 kali. Jadi setidaknya pondasi imannya harus dibenerin. Sama kayak Mongol bilang kan ke teman-teman anak-anak muda, cobalah tadarusan di rumah. Oke, betul. kan? Karena tadarusan itu salah satu hal yang membuat kita berdiri teguh, ada angin yang salah, kayak ada yang ngingetin, itu nggak sesuai Al-Quran loh. Artinya ini benar yang dikatakan si Mongol pemirsa ya. Jadi pondasi imannya ini harus kuat. Yoi. Tapi satu ketika Mongol, saya sempat nangis waktu itu. Deddy Corbuzier tuh pernah tanya sama saya begini, Gus, bagaimana cara saya bisa menjaga iman? Saya bilang sama dia, selain you dikasih iman, you juga dikasih musuh namanya setan. Nah, setan itu tidak mencuri rumahmu, setan tidak mencuri sertifikatmu, setan tidak mencuri depositomu, tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga adalah iman. Yoi coy. Jadi waktu itu si Mongol sempat hatam Alkitab. Iya, jadi Mongol bacain Alkitab bukan karena gua mau sok suci, tidak. Tapi Mongol pingin, Mongol harus ada pondasi. Jadi kalau ada sesuatu, Mongol tidak pernah takut karena gua udah baca janji Tuhan bahwa gua pasti akan dilindungi. Oke. Itulah nama jadi Roni Immanuel. Oke. Jadi gitu ceritanya. Nah, saya juga pernah dengar cerita nih, Pak. Gimana? Katanya si Mongol ini mau jadi pendeta justru ditipu. Bener Bang. Gimana tuh ceritanya? Banyak banget. Bener, jadi kan di saat Mongol udah keluar dari sekte itu kan udah 2 tahun, terus kita udah bergereja. Ada yang nawarin Gus, sekolah pendeta. Oke. Dibawalah sekolah pendeta ke Jakarta, naik Lambelu. Apa itu Lambelu? Kapal-kapal. Oh, kapal. Pengganti Kambuna, Oke. orang kaya naik Ih, helikopter. masa nggak tahu, Bos? Ada. Naik apa sih dulu waktu kecil? Beca. Yang satu darat, yang satu laut. Terus? Bawa lah ke Jakarta. Cuman selama 3 bulan gak ada kabar Gus. Tahu-tahu orangnya muncul, 3 bulan kemudian dibilang, oh pendaftarannya udah Close. telat, udah tutup. Jadi ditawarin untuk main musik buat Oke. gereja. Nah, Mongol pingin main drum. Oke. Terus orangnya ngomong, ya udah kita daftarin ke Bandung. Nah, itu hari terakhir ketemu, sampai sekarang nggak ketemu. Jadi pertama dan terakhir ketemu Iya. dan ditipu. Ya pastinya orang kita jadi gembel. Oke. Jadi nggak jadi sekolah pendeta, akhirnya malah sekolah di Cipinang. Itu Wah. kenapa bisa masuk ke sana? Kan biasa, gara-gara ya itu adalah permainan yang saya kadang-kadang berpikir ini teman-teman kepolisian cuma 2.000 aja ditangkap. Sementara yang triliunan lepas ya? Yo, coy orang kita lagi main QQ doang, Bo. Waktu itu ya? Di mana main gimana sih ceritanya? Lokasi syuting. Lokasi syuting. Bukan permainan serius ya? Iya, jadi kan kita cuma 2.000 tapi sampingan goceng sih. Jadi kita pakai kartu 2, Gus. Di sini kan duit goceng-goceng, kartu 2. Mongol lihat, Mongol 9. Otomatis Mongol menang nih. Kita tambahin. Ya kan 6, berarti 30.000. Taruh di sini. Kartu tengah. Kasihlah kartu 3. Mongol udah ada Q nih.
Ada yang nawar 10.000, gua ikut. Udah ada queue, cek 10.000. Tinggal 5 yang ikut dari 6. Mongol queue 7. Terus? Tak mungkin mundur dong. Tak mungkin mundur. Doi coy. Maju Hukum per queue-queuan 5, 6, 7 jangan mundur. Oke, gitu. Gua ikut lagi, sek. Menang. Wih. Baru mau diciduk begini duitnya bunyi. Jangan Polisi bergerak. datang. Enggak, Oke. Pak, belum ambil, Pak. Tapi baru ini konsep ngobrol bareng Gus Miftah yang baru. Pemirsa diajari cara main giul-giul. Ini pengalamannya yang mahal. Pengalamannya. Karena kan kita dari pengalaman itu belajar banyak hal. Oh, tapi sebenarnya kayak gitu-gitu dalam aturan agama tuh boleh apa enggak sih? Jelas gak boleh. Jadi setelah agama, saya pikir agamanya Mongol sama ya, bahwa judi itu diharamkan ya. Diharamkan. Yang lucu Mongol, dulu saya Ramadan, ada Kapolres telepon saya di Gunung Kidul. Gus, ini penjara saya penuh nih. Kasusnya apa? Dan 303. Yoi. Perjudian itu kan 303. 303. Nah, 303. Gus, kita kasih nasihat dong sama mereka. Saya datang pan ke sana. Ternyata yang judi itu Pak Haji di bulan Ramadan. Oh. Anda haji? Iya. Kenapa kamu judi? Iya Gus, nunggu sahur katanya. Pak Haji menang apa kalah? Alhamdulillah saya menang Gus. Kok bisa? Berkah Ramadan. Pusing deh. Itu dalam agama itu diharamkan. Agamanya Mongol pun dalam Islam juga diharamkan, nggak Ya, boleh. semuanya Mengundi nasib perjudian itu nggak boleh. Walaupun cuma hanya bermain-main gitu nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau main-main nggak pakai duit. Enggak, kalau gitu ngapain waktu itu main, ayo. Kan gua disuruh duduk gantiin bos. Oh, turutin sebagai karyawan. Tukeran kepala. Tapi yang justru Gus lewat hal tersebut lah akhirnya Mongol setelah bebas keluar dari Cipi. Cipi apa tuh? Keren banget bahasanya. Kalau bahasanya Cipinang kan kelihatannya kriminal banget ya. Cipi. Gitu. Keluar dari Cipi, stand up komedian. Oh gitu. Nah, itu jalannya berarti. Jadi masuk stand up jadi komika itu setelah alumni dari Cipi. Iya, jangan alumni lah. Oh, kalau Apa alumni dong? bisa reunian ya Enggak lah, bahaya kita ya. kan sebutannya hanya satu huruf. Apa tuh? R. Residivis. Tapi kabarnya katanya kamu waktu keluar dari Cipi, itu kartu sempat ditukar untuk beli makanan atau apa gitu, Enggak, kartu bebas. jadi bukan kartu. Apa Jadi itu? setiap kali warga binaan yang sudah bebas dikasih surat bebas. Oh, surat Yang bebas. kertas kecil begitu. Oke. Nah, kata teman-teman warga binaan, itu bisa dipakai buat makan di warteg. Gratis sama naik Kopaja sama Prima Jasa. Akhirnya masuk ke warteg pakai Ke itu. warteg lah mau makan. Ibunya ngomel. Lu kirain gua takut sama kertas itu? Udahlah, nggak jadi. Kita tahan lapar sampai sore. Jalan kaki dari Cipinang sampai ke Ambasador, minjem duit di Ambasador, baru ngambil barang terus Mongol ngekos lagi. Nah, dulu kan waktu nikah belum sukses sekarang nih. Ya betul. Masih gembel kayak kita dulu awal nikah sih. Gitu. Ya. Nah, pengen bilang apa nih ke orang-orang yang dulu menghina Mongol waktu Mongol masih susah? Apa yang pengen disampaikan kepada mereka? Gak ada sih Gus. Nggak ada Tapi ya? satu hal yang pasti adalah saya adalah saksi hidup bagaimana yang namanya berjuang bersama Tuhan pasti sukses. Kalau dulu orang-orang yang menghina Mongol ketika Mongol masih susah, Gus Miftah cuma mau bilang, Apaan? ketika ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Cakep. 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 Cakep banget ya. Cakep. Cakep. Cakep quotes-nya nih. Jadi jangan suka menghina orang lain. Betul. Karena masa depan seseorang itu seperti seperti tempe. Nggak ada yang tahu. Oh iya benar. Beli tempe nggak ada yang tahu. Masa depan seseorang seperti Yang tempe. tadi udah salah. Nggak ada yang Bapak tahu. itu tolong diedit ya bagian itu ya. Ya, edit ya. Tapi justru di situlah Gus pembuktian bahwa di saat kita dulu masih ngegembel jualan koran di Tugu Tani, teman-teman yang sekampung semuanya mencibir. Semuanya Bikin mencibir. malu begitu-begitu. Sekarang kita jadi artis, paling pertama yang datang, dulu kita suka nongkrong bareng loh kayak buat Iya. nyamuk. Aduh.